Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di Gunung Serandil, Jawa Tengah. Ada misteri apa sebenarnya yang ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara semuanya, kita kali ini ada di Jawa Tengah ya. Kita ada di lokasi yang sangat legendaris, yaitu yang dinamakan Gunung Serandil, gitu ya. Jadi kita ini ada di Gunung Serandil. Banyak yang teka-teki di Gunung Serandil ya. Jadi nanti kita tahu sejarahnya Gunung Serandil itu ya, yang sesungguhnya gitu. Jadi intinya bertujuan baik itu modal utama ya. Karena ternyata ada sedikit bocoran, ternyata beliau-beliau yang di sini itu orang-orang baik ya. Meskipun memang ada tempat yang nggak baik, tapi bukan di sini. Ada wilayah lain ya. Jadi ini banyak yang salah beranggapan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita tanya langsung si Abah yang memang kesehariannya di sini gitu. Jadi di sini insya Allah tempatnya orang-orang yang dulu berjuang Panembahan, yang dulunya berjuang intinya untuk kebaikan. Adapun yang tidak baik itu bukan di sini, tapi wilayahnya berbeda lagi ya. Nah, jadi biar nggak tanda tanya juga, tak kenal maka tak sayang. Jika kita tidak terjun langsung ke lokasi maka tidak tahu sejarah. Setelah saya terjun ke lokasi itu bertolak belakang dengan isu-isu di luar sana ya. Sebetulnya bukan nggak ada tapi bukan di sininya gitu. Jadi targetnya itu beda ya, beda wilayah lah targetnya. Assalamualaikum. Bah, alhamdulillah lagi santai bah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya sebagai juru kunten. Oh iya, alhamdulillah, makasih bah ya. Iya. Saya dari Kuningan bah. Dari Kuningan. Ini tujuannya apa? Ya ingin tahu sejarah bah. Iya, Ingin tahu sejarah di sini karena di luar sana kita pernah sering mendengar tentang Gunung Serandil itu. Iya, betul. Kita jadi penasaran. Iya. Di sini ada apa aja sih sebetulnya? Ada apa gitu. ini namanya pesaran Mbah Malingaguno. Malingaguno itu untuk memohon pada orang-orang sakti. Panembahan ya ini. Ya? Panembahan Malingaguno. Orang-orang ingin sakti tidur sini, ya mendapat petunjuk apa mendapat ilamat atau dikasih apa nggak tahu apa dikasih pusaka. Ini menurut sejarah. Iya. Tapi biar Malingaguno aslinya Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, berarti ini petilasan ya? Petilasannya, petilasan Kanjeng Sunan Kalijogo berjuluk Malingaguno waktu itu untuk mengamankan daerah sini. Ya banyak orang yang bejat-bejat gitulah. Iya. Terus diamankan sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh gitu ya. Jadi sejarahnya. Berjuluk Malingaguno tapi yaitu untuk menolong orang yang miskin-miskin. Oh iya ya Orang miskin yang lagi sengsara diambil, tapi untuk menolong dikasihkan sama Kanjeng Sunan Kalijogo ya Malingaguno menempat di lokasi Gunung Serandil. Di sini tepatnya ya, di belakang kita ini. Belakang Berarti ini pernah dipakai untuk oleh beliau untuk bertafakur mungkin ya. Iya. Untuk melakukan ritual tertentu di sini. Betul. Jadi auranya tertinggal di sini seperti itu kurang lebihnya. Jadi yang mengasah batin, yang mengolah spiritual, Kaseten. ini di sini kesaktian itu intinya olah spiritual ya, supranatural. Biasanya banyak yang mengolahnya di sini. Iya. Itu luar biasa karena ada aura-aura tertentu di sini. Iya, betul. Tentunya kejawaraan ya. Iya, kejawaraan. Karena beliau tuh dulunya pandai bela diri ya. Bela diri. Selain di sini ada yang mana lagi, Bah? Oh iya, Bah. Makasih, Bah ya berbagi sejarah. Berarti ini petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga. Kita lanjut lagi. Nah, berarti ini kita masuk ke tempat lokasi Kaki Semar. Oh, Kaki Semar. Kaki Semar. Iya, Kaki Semar. Kaki Semar atau Aki Semar? Kaki Semar. Oh, Kaki Semar. Kaki Semar. Oh, kaki berarti kaki ya berarti. Kaki Semar. Oh, ya, tempatnya di sini juga. Kok itu kaki? Kaki itu telapak ya? Telapak, jumangkak, jalan. Telapak. Jadi orang itu jangan keset, males.
Maksudnya ini bekas kakinya beliau atau gimana? Ya orang, nama kaki Semar. Oh, namanya. Kaki Semar. Kalau di wayang itu kan ada Oh ya. kaki Semar. Sekarang ini tempatnya di sini dulu. Kaki Semar. Belok kiri. Belok kiri ya. Ini namanya kaki Semar. Oh gitu. Kaki Semar ini ya. Kaki Semar. Berarti kaki. Kaki Semar namanya, bukan kaki Sikil, bukan. Oh, nama itu ya. Nama. Oh, namanya kaki Semar. Oh, ini gua ya Ki? Ya gua. Ini gua Semar namanya. Oh, ini gua Semar namanya. Ini gua Semar, subhanallah. Duduk sana, saya duduk sini. Oh ya. Oh, ini ada terowongan ke atas ya Ki? Ada terowongannya. Ini ke atasnya ada terowongan ternyata. Ini namanya kaki Lampu Semar. Mm-mm. Yang kaki Semar. Yang Semar. Kaki Semar itu namanya. Kalau kita kan taunya Semar aja gitu ya. Ya, ada kaki Semar. Kaki itu kan buyut. Nama lengkap berarti ya Ki? Kaki Semar, Tunggul Sabdo Jati, Doyo Amung-Rogo. Oh. Ya. Iya. Ini sejarahnya. Tunggul Sabdo Jati, Doyo Amung-Rogo. Ya. Dikatakan Tunggul Sabdo Jati, Doyo Amung-Rogo. Iya. Orang sakti ada yang lebih sakti. Iya betul Ki. Orang tunggul ada yang ngungguli. Iya betul Ki. Lebih atas lagi. Subhanallah, filosofinya tuh. Ya. Sabdo ucapan. Ucapan, apa ucapannya elek tetap elek, baik tetap baik. Ya. Sejati, apa sejatinya? Jati diri. Iya. Sejati diri. Sejati ning urip, sejati ning hidup. Gimana kan orang hidup punya cita-cita yang luhur, cita-cita yang tinggi. Iya. Itu tergantung ininya. Iya, mulutnya. Sabdo Jati Doyo, Doyo itu ndayani. Ya, umpama punya apa harus tertolong sama sesama manusia. Ya. Orang kecingkrangan, orang lagi susah, harus sering menolong. Sesama ya Ki. Menolong itu lumrah apa saja. Iya. Ngobati, apa ngasih makan, ya apa saja mau menolong. Yang penting Allah. Ikhlas. Lahir dan batin. Namanya kaki tunggul Sabdo Jati Doyo Amung-Rogo. Ya. Ya kemudian dikatakan ajinya diri dari Melati, ajinya logo dari Busono. Ya orang tiap hari ngedeh kan nggak bagus. Iya. Nah, Ki Semar, Ki Tunggul Sabdo Jati Doyo Amung-Rogo. Kaki Semar adalah pengayom. Pengayom. Iya, pengayom. Menghayu-hayu ning bawah, mengayomi sesama Mengayomi manusia. sama manusia. Itu. Doyo Amung-Rogo ya. Doyo Amung-Rogo ya. Ini sudah terkenal di mana-mana ya. Jadi semua orang gede-gede datang ke lokasi Gunung Sandil yang menunjuk ke kaki Semar. Kaki Semar kesepuhan ya Ki, soalnya iya. Beliau itu kan dikenalnya kesepuhan. Iya. Luar biasa. Amung-Rogo. Jadi itu filosofinya dalam sekali. Jadi ngomong-ngomong gitu ya. Berarti mengayomi. Mengayomi sesama manusia. Jadi intinya filosofinya di sini pelajaran yang kita dapatkan adalah jadi manusia yang bermanfaat untuk sesama. Secara simpelnya seperti itu. Iya. Jadi harus bisa berguna untuk sesama kita Iya, gitu. Dan juga jangan merasa diri kita itu paling segalanya. Iya. Karena di atas kita pasti ada yang lebih atas lagi dari kita. Iya betul. Gitu. Contohnya saya pendek, Pak Ule agak tinggi gitu. Nah, Pak Ule ada lagi yang lebih tinggi. Oh iya. Gitu. Jadi intinya kesimpulannya hidup itu jangan merasa paling bisa, paling apalah. Iya, betul. Karena ada yang lebih dari kita. Dan ucapan itu harus betul-betul dijaga baik-baik. Iya betul. Ingat, lidahmu adalah harimaumu gitu. Gitu. Jadi berbahaya dalam ucapan, harus berhati-hati. Di sini diterangkan juga gitu. Jadi banyak pelajaran filosofinya gitu ya. Ya, terima kasih banyak ya Ki ya. Iya. Kita udah di ini apa tadi petilasan Ki Semar. Kaki Semar. Ki Tunggul Sabdo Jati. Ki Tunggul Sabdo Jati Doyo Amung-Rogo. Subhanallah, alhamdulillah bisa tahu sejarahnya. Gitu. Memang di sini kalau kita ambil kaidahnya ya, jadi agak kejawen gitu. Iya, kalau betul. kita ambil kaidahnya.
Kejawen. Nah, jadi untuk yang tidak sepaham, mohon maaf, kita intinya saling menghargai aja. Gitu, karena ada jalur masing-masing. Gitu. Tadi kembali, jangan merasa paling benar, karena sebetulnya di samping kita ada ruangan lain. Kita ada di kamar ini, tapi sadar tidak sadar di samping kita tuh ada kamarnya orang lain. Dan di sampingnya lagi ada kamarnya lagi orang lain. Nah, jadi inilah kamarnya orang lain, agak berbeda dengan kita. Tetapi intinya ini pelajarannya untuk kebaikan. Tadi sangat jelas ya, gitu. Jadi menuntun kita ke arah yang baik, gitu intinya. Bisa ke yang lain lagi, biar saya lebih tahu lagi. Ini saya senang kalau belajar begini, jadi kita tahu Filosofi. Banyak pelajaran ya. Kita cuma berkunjung aja ilmunya banyak, luar biasa. Oh, sepatu. Belok kiri. Ini apa lagi, Ki? Ini Dewi. Ini Dewi. Tunjung Sekarsari. Ini Dewi Tunjung Sekarsari. Sekarsari. Beliau itu siapa, Ki? Siapa ini? Masih saudara Ibu Ratu Kidul. Oh, masih saudara Ibu Ratu Kidul. Berarti masih ada ikatan sama Ibu Ratu Kidul. Masih ada. Itu sebagai apa, Ki? Ya, juru bicara. Oh, juru bicaranya beliau. Jadi kalau mau ke sana, Tuhan ini Dewi. Oh, kalau mau ke Laut Kidul. Juru bicara berarti ini yang megang kunci, kalau kita tuh sekretarisnya. Iya. Kalau kita tuh sekretarisnya beliau ini. Itu namanya Dewi Sekar Jagat kalau itu. Kalau di sini, kalau itulah. kita mau ke sana, di sini dulu. Iya. Ininya ritualnya ya, Ki. Ini ritual. Oh iya. Cara Kejawan ini bakar dupa wangi menyan. Iya. Sama ini kayak ini. Nah, ini versi Kejawen ya, Ki. Iya. Oh iya. Itulah. Kalau yang Islam mungkin di sini tahlil ya, berdoa, Tahlil. tawasul ya. Tempatnya dari sana. Oh, yang di sebelah mana? Sebelah mana? Oh, bukan di sini tempatnya ya? Bukan di sini. Oh, ada. Jadi untuk yang Muslim Ada di tempatnya ada di sebelah sana. Kalau ini yang Kejawen di sini. Iya. Nah, jadi memang sengaja dipisah supaya nyaman. Iya. Jadi untuk yang Muslim di sebelah sana ada lagi. Nah, ini untuk yang Kejawen. Iya. Subhanallah. Ilmu Kejawen ada. Ilmu Kejawen itu ada, dan sampai detik ini masih lestari. Jadi ilmu Kejawen itu salah satu kekayaan tradisi budaya Indonesia. Dasar. Iya, dasar juga. Memang boleh dibilang memang dasar pondasi, karena zaman dulu tuh zaman kerajaan. Jawa. Gitu. Kayak Prabu Siliwangi, kayak ada Majapahit. Itu masa-masa ilmu Kejawen, Mataram, Jogja itu ilmunya ilmu Kejawen. Jawa. Gitu, karena memang dasarnya Indonesia memang Kejawen, tidak bisa dipungkiri ya, karena Muslim masuk itu setelah ini, baru-baru ini Muslim masuk gitu, tapi berdampingan. Untuk Muslim ada ruangan khusus lagi, subhanallah ya. Nah, kalau ini untuk yang Kejawen gitu, dan semoga semuanya ada dalam kebaikan dan saling mengasihi sesama lainnya. Itu. Ini Aki, alhamdulillah ya, kita diberi ilmu oleh Aki banyak sekali di sana, di sini. Ki, kalau ke tempat yang buat tawasulnya jauh nggak? Dekat situ. Oh, dekat lagi. Iya. Kita ngerepotin Aki aja dah. Dengan Ki Agus ya. Iya. Dengan Ki Agus, beliau standby di sini, alhamdulillah. Namanya sih aslinya Hadi Suwarto. Oh, Ki Hadi. Hadi Suwarto. Aki Hadi aja. Suwarto. Nah, kalau kesini cari Aki Hadi Bapak Agus. atau Bapak Agus. Nah, jadi kita sering mengira targetnya tuh di sini. Iya. Ternyata target yang kita sering ucapkan di luar sana itu ada lokasi lain, Iya. bukan di sininya. Gitu. Kalau di sini Panembahan dan pejuang-pejuang. Katanya di sini ada pejuang Islam juga ya, Ki? Itu baru Islam. Oh, Syekh Sultan Burhanuddin. oh yang tadi Kanjeng Sunan Kalijaga ya? Bukan. Ada lagi? Ada lagi. Oh, ada lagi Syekh Sultan. Burhanuddin. Ini yang mau kita ini. Iya. Wah, subhanallah, di sini juga ada pejuang Islam. Beliau sultan berarti ya, Ki? Sultan.
Dari mana tuh sultannya Ki? Dari Jawa Timur, Oh, dari Jawa Timur. Madura. Oh, dari Madura. Oh, seorang sultan dari Madura, pejuang penyiar Islam yang pernah singgah di sini. Petilasan juga ya Ki? Petilasan. Beliau pernah singgah di sini mensiarkan agama Islam di sini. Luar biasa ya. Luar biasa. Ilmu kesepuhannya itu dari Eyang Kaki Semar, dan untuk kitanya Muslim dari Syekh Sultan Murahidin dari Madura. Subhanallah. Jadi ini sebetulnya tempat, boleh dibilang tempat wisata religi ya, sangat menarik gitu. Religi. Wow, ini ada yang, Ini namanya Dewi Rani. ini ada yang unik nih bangunannya, agak berbeda bangunannya. Dewi Rani. Luar biasa ini bangunannya. Perempuan ya Ki? Untuk pisonan orang-orang perawan, gadis lah, ingin punya cita-cita ya tidur sini. Oh, biar cepat laris manis. Dapat jodoh. Ini ada yang jomblo nggak? Biar cepat laris manis yang jomblo. Siapa nama? Saya Kang Muh Ki, biasa dipanggil ya. Kang Muki. Kang Muh aja. Kang Muh, ya. Kang Muh. Biasa dipanggil Kang Muh. Nah, ini kita menuju Syekh Sultan Murahidin Yang di atas. yang di atas. Ini munggah. Oh, sini. Ini ada orang Ki. Nanti orangnya jangan diambil ya. Ya. 1 kilo. Laut. Jadi di laut ada lagi spot lain, yaitu di gua ya. Di gua, tapi sayang kita sebetulnya target kita tuh ada gua yang sering diceritakan di luar sana. Cuman jauh gitu. Bukan jauh, jadi air lautnya naik. Kebetulan gua itu adanya di laut itu, yaitu gua yang suka dipakai, banyak yang meminta kekayaan di situ. Nah, cuman sayangnya terendam air kalau malam. Nah, jadi air lautnya pasang. Jadi kita nggak bisa langsung ke lokasi. Jadi lokasinya beda, bukan di sini, jauh, jaraknya aja 1 kilo lebih. Nah, jadi beda spot gitu. Ya mudah-mudahan kalau kita ada waktu nanti besok pagi-pagi atau agak siangan dikit kita bisa lihat gua di sana. Nah, ini sejarah-sejarah yang ada di Gunung Serandil ini ya. Jadi ini mengandung sejarah gitu, meskipun versinya ini 70% kejawen ya, versinya. Nah, 70% larinya ke kejawen, alhamdulillah. Tapi itulah kekayaan tradisi dan budaya Indonesia, luar biasa ya, bikin bingung. Bahasa Sunda aja ribuan artinya banyak, satu kata banyak kata gitu ya. Kita kemana lagi Ki? Iya, situ depan. Ini masih ada lagi. Ini jadi ini batu, kayak batu karang ya, pegunungannya tuh kayak pegunungan batu karang. Kayak pegunungan batu karang itu. Oh dulu laut nyampe ke sini berarti 1 kilo. Kalau sekarang jaraknya 1 kilo berarti surut ya. Berarti udah surut. Nah, jadi kita tahu ini banyak juga praktisi supranatural yang kejawen. Sumur namanya Sendang Kaputren. Oh, Sendang Kaputren. Ya, untuk mandi. Mandi. Berapa ribu orang mandi di Air nggak bakal habis juga ya? Pernah terang 9 bulan, air tetap mengalir. Tidak ada habis-habisnya. Jadi untuk terang berapa tahun tidak ada habisnya. Oh, iya. Airnya aneh. Airnya aneh. Jadi nggak surut-surut. Nggak surut-surut. Dipakai berapa banyak orang pun nggak Iya, surut-surut. kalau apalagi kalau kemarin bulan Muharram surah 1 surah, yang mandi itu ratusan ribuan. Tapi nggak surut ya? Nggak surut, nggak habis. Jadi Oh ya. ada. Jadi gini, banyak Sayur. saudara-saudara kita praktisi supranatural yang memang beralirannya kejawen itu banyak sekali, kayak banyak lah pokoknya nggak bisa disebutkan. Banyak praktisi supranatural, paranormal yang memang alirannya di kejawen. Nah, disinilah ininya tempat untuk melatih batin spiritualnya tuh di sini. Jadi kita tahu sisi lain gitu.
dapat ilmu juga ya, pengetahuan dan wawasan. Kita ambil pengetahuan dan wawasan. Jadi memperkaya wawasan Indonesia tuh ya seperti ini. Banyak. Kalau dikaji ilmu itu, saya pernah bilang bahwa ilmu itu bukan hanya satu. Yang kita tahu ya itu yang kita tahu. Tapi kalau kita mau keluar dari dalam diri kita, itu ada lagi ilmu lainnya. Dan seperti sekarang ini kiblatnya dari di luar ilmu kita ya gitu. Kalau di kita juga kan ada ziarah gitu ke makom para wali, dan memang ada kejawen gitu. Tapi luar biasanya Ini juragan Jambu Awang. juragan. Jambu Awang Cina. Oh, Cina ya ini. Cina. Oh, ini dari Cina nih. Banyak yang, karena di Indonesia tuh banyak dari Cina juga, banyak penduduk yang berasal dari Cina, Chinese ya, Tionghoa gitu. Oh ini. Ini supirnya, gembira pengarang petunjuk supirnya. Oh, yang suka bawa ini kuda kali ya? Bukan, perahu Oh, perahu. Ini kan Oh, dari Tiongkok. nakoda ya berarti. dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Yang namanya Ki Juragan Jambu Awang, ya Sang Pokong. Jambu Awang, Sang Pokong. San Fokong. Iya, Wah, ini kalau saudara-saudara kita yang Cina tahu nih iya. namanya mungkin. Sang Nih. Pokong. Berarti sejarahnya itu dari sana sengaja datang ke sini Datang ke sini ya untuk belajar. untuk berlayar. Belajar, yaitu waktu itu kan duduk di sini perahunya. Ini supirnya Gembira Pangeran Setu. Itu ada pohon jambu. Itu tekennya apa? Tongkat. Tongkat yang untuk menancapkan perahu itu. Untuk Oh, ikat. jadi hidup ya? Jambunya masih hidup pohonnya. Tapi Tapi ya bisa berbuah. bisa berbuah Tapi sekarang. pahit. Oh, jambunya pahit tapi Merah, berbuah tapi jadi bisa pahit. dimakan. Tapi bentuk seperti jambu biasa ya? Jambu biasa. Jambu biasa tapi pahit. Kalau dimakan pahit. Pahit leder. Pahit leder. Ada aneh ya, unik. Padahal bentuknya jambu biasa. Ini Cina. Ini Cina. Untuk permohonan dagang. Dagang. supaya- Pengusaha-pengusaha ya gitu, Iya, biasa lari ke banyak. sini. Lari Cina kebanyakan lari ke sini. Iya. Cina kebanyakan lari ke sini. Untuk pedagang besar. Kalau ini beda agama gitu. Kalau ini agamanya berbeda. Buddha. Buddha. Oh, ke Buddha larinya. Buddha. Oh, ini patung apa? Ini Ki? patung Wisnu. Wisnu berarti ya? Oh, itu kepalanya 4 ke belakang juga ya, Ki? Kepalanya 4 itu ada filosofi ya, nggak sembarangan. Tentunya orang dari Buddha ya, Ki? Buddha. Buddha yang mengerti tentang kepala 4. Tapi kalau menurut saya itu filosofinya juga dalam. Kalau kita gali filosofinya itu agak dalam juga. Sudah selesai. Selesai, Ki? Selesai. Nah, kita selesai, alhamdulillah. Nah, ini ada musola. Musola. Itu musola tempat kita tadi sholat di sini. Jadi di sini ada perpaduan dari berbagai agama kalau di sini ya. Agama Buddha, Ada dari Buddha. Islam, Kalau Islam ya tadi kita juga sholat di musola. Hindu. Hindu yang mana? Hindu nggak ada. Oh, Hindu nggak ada ya? Tapi orang Hindu banyak yang datang. Ini Buddha juga. Itu Buddha. Dewi Kuan Im ya? Dekuain. Oh, ini Dewi Kuan Im nih. Boleh lihat ya, Ki? Boleh masuk ke sini. Ini Dewi Kuan Im. Nah, ini. Ini Buddha apa, Ki? Saya nggak tahu namanya soal. Nah, kalau yang ini Dewi Kuan Im. Yang ini. Ini Dewi Kuan Im. Nah, ini beliau ini siapa nih? Dalam dunia ini kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan kebencian. Kebencian hanya dapat dilenyapkan dengan cinta kasih, kasih sayang, dan saling memaafkan. Ini adalah kebenaran. Iya betul, memang kebencian tuh dilenyapkannya dengan cinta kasih sayang. Kalau dilawan kebencian ya makin panas. Betul sekali, pasti makin panas. Wah, ini kunjungan yang luar biasa. Ini agamanya berbeda ya. Ini biasa dikunjungi oleh umat Buddha. Udah, Pak. Vihara Triratna. Udah, kita langsung ke laut. Kita mudah-mudahan ada titik terang ya. Sebelum adanya Indonesia, ini tradisi budaya seperti ini memang sudah ada, gitu. Jadi yang patut kita hargai ya, dan dilestarikan mungkin ya. Itu aja. Ini buat pemerintah juga harus menjaganya, harus dilestarikan sebagai aset bangsa.
Gitu. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke? Ya, yuk naik Ki, ayo silahkan. Jadi intinya sebetulnya memang ini agak berbeda. Kalau kita kan Muslim nggak enak gitu ya. Gitu. Banyak yang nggak enak. Saya juga di hati. Oh, kok nggak ini? Tapi ya yang kita cari-cari gitu. Karena katanya konon di gua itu tuh suka ada dipakai upacara pesugihan atau meminta kekayaan. Jadi kita ingin tahu ngobrol-ngobrol gitu ya.